Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PPKM dengan saya Ahmad Yusuf Arif ya. Masih melanjutkan pembahasan kita tentang overview dari SAP PP ya. Saya ulangi terus biar Anda ingat bahwa ada 5 master data PP yang harus Anda persiapkan sebelum masuk ke order ya. Yang pertama adalah material, kemudian BOM, kemudian work center dan routing dan production version. Kita akan beranjak ke master data yang keempat, yaitu routing ya. Routing biasa juga disebut dengan task list di dalam bisnis proses yang lainnya. Misalnya di PM, plan maintenance, routing itu adalah task list. Routing juga di produksi dia mempunyai istilah lain, misalnya master recipe itu juga sama dengan task list ya. Jadi secara terminologi adalah routing adalah proses yang terjadi di produksi ya. Sebelum kita masuk ke agenda pembahasan tentang routing ya, sebelumnya saya informasikan seperti biasa bahwa untuk Anda yang ingin mempelajari SAP PP ya, sekali lagi di sini ada silabus SAP PP yang sudah lengkap ya. Situsnya ini di sini sudah lengkap pembahasannya. Mulai dari master data PP ya, kalau Anda lihat di sini ada silabus SAP PP. Mulai dari master data PP yang kelima nih, kita sedang membahas masalah routing, ini routing ya. Nanti Anda ikuti bisnis prosesnya tentang master data, Anda pahami betul-betul sehingga nanti ketika kita masuk ke bagian-bagian dari SAP PP modul ya, misalnya di dalam production, order execution, di dalam planning dan seterusnya, Anda betul-betul paham proses bisnisnya ya. Dan terakhir malah harapannya gini, di configuration itu akan mudah dilakukan config ya, manakala Anda betul-betul paham dari proses bisnis yang ada ya. Jadi configuration itu untuk pengalaman yang setahu saya itu bisa dilakukan dalam waktu setengah hari pun ini bisa kelar ya. Karena memang kalau Anda kuat di basic skenario dari SAP PP itu sendiri gitu ya. Oke, jadi di situs ini memang dibahasnya bersamaan ya SAP PP KM modul. Jadi tidak spesialisasi gitu ya. Saya juga membahas tentang KM. Nanti Anda bisa lihat di sini di artikelnya itu bercampur antara PP dan KM. Dan perlu saya tegaskan di sini memang durasinya tidak banyak. Walaupun materi sudah sampaikan, baik itu di PP maupun di KM, tetapi durasi hanya 15 sampai 20 menit begitu ya. Sehingga satu proses bisnis yang besar, kayak misalnya manufacturing, itu kan konsepnya banyak gitu. Tidak mungkin saya sampaikan dalam waktu yang sesingkat itu ya. Jadi tapi untuk Anda yang sudah expert, tentunya yang sudah pengalaman dari saya, ini hanya sebagai tambahan aja sih, additional ya. Akan tapi untuk pendalaman lebih dalam, khususnya untuk yang dari user mau ke power user dan ke konsultan, saya memberikan satu situs lagi yang sudah tersusun rapih ya di sini. Situsnya ada di www.materi.sap.net ya. Di sini lebih lengkap saya bahas. Saya bahas di sini lebih lengkap materinya. Kalau Anda lihat di sini sudah selesai semua ya. Nanti Anda bisa lihat di sini di materi dari materi pertama sampai ke materi 24 ya. Pada intinya sama seperti yang ada di sini ya. Materi yang ada di sini sama, secara silabus sama, tetapi pembahasannya lebih dalam di materi ya. Seperti contoh misalnya seperti overview. Ini di overview ini saya membahas secara keseluruhan SAP PP ya, mulai dari master data, planning process, MRP, CRP, production order execution sampai ke config. Jadi nanti kalau Anda betul-betul mengerti tentang overview dari SAP PP, maka secara automatically
menurut saya nanti akan mudah Anda mempelajari yang lain-lainnya, baik itu demand process, MRP, akan lebih mudah. Karena kenapa? Karena memang di overview pun saya membahas itu juga gitu, membahas secara bisnis prosesnya. Nah, bedanya nanti ketika Anda masuk misalnya ke pembahasan MRP, nah contoh di sini saya berikan lebih dalam lagi gitu ya. Di overview hanya Anda mengenal secara kulitnya aja, tapi di materi ke-7 misalnya MRP ini lebih dalam lagi. Rata-rata materi yang saya sampaikan dari materi ke-7 ke-6 seperti ini itu durasinya hampir 1 jam bahkan lebih gitu ya. Kami saya membahasnya 1 jam atau lebih. Kenapa? Memang banyak yang akan dikupas gitu ya. Seperti misalnya dalam MRP aja ada ada jadwalnya itu di sini membahas tentang MRP yang kalau kita lihat parameter ya, ini dia. MRP kontrol parameternya apa aja, kemudian faktor influence dari MRP apa, metode of running MRP apa. Ini pembahasannya cukup lama. Jadi saya harus betul-betul membimbing, mengguide Anda sehingga betul-betul nanti pada akhirnya ngerti apa yang dimaksud dengan MRP sekemampuan saya gitu, yang sepengetahuan saya gitu. Begitu pula untuk yang lainnya, misalnya availability check ya. Ini juga saya bahas bagaimana caranya, bagaimana maksudnya availability check gitu ya. Sehingga Anda nanti ketika melakukan proses konfigurasi, karena ini nanti ada pengaruh, semua ada pengaruh ya. Cuman saya lebih memfokuskan di sini kenapa ada pengaruh ke config, karena ini yang sering menjadi tricky di dalam produksi untuk menentukan availability check ya. Karena seringkali material-material yang dikonsum ya tanpa melakukan proses availability check. Nah, itu yang rawan. Sehingga kita memberikan saran kepada klien untuk mengaktifkan availability check ya, sehingga betul-betul material yang akan kita konsum itu betul-betul available gitu sih ya. Banyak yang akan saya jelaskan di sini, tapi nanti baiknya Anda mungkin mengikuti video tutorial ya. Tapi nanti di overview juga akan saya lihat akan saya kupas secara global gitu ya. Oke, itu tentang situs. Kemudian untuk yang QM ya, ini adalah small modul. Ya. Nanti Anda bisa juga lihat di situs kursus sapqm.wordpress.com. Ini masih free, masih gratis, jadi saya belum fokuskan. Lain halnya dengan yang di PP ini dia udah banyak materinya sehingga saya fokuskan ke berbayar gitu ya. Ini maksudnya berbayar itu ini benar-benar domainnya domain yang berbayar. Kalau ini domainnya kan yang gratis dari WordPress gitu ya. Sehingga nanti mungkin suatu saat kalau sudah saya siap, saya buatkan satu lagi domain untuk QM agar lebih tertata baik gitu ya. Dan di materi pun sebenarnya QM kita udah buat satu silabusnya gitu ya. Di sini sudah buatkan silabusnya, materinya seperti apa juga nanti kita akan masuk ya. Saya akan buka pelan-pelan ini ada apa aja di QM. Yang jelas sih dia pembahasannya mulai dari semuanya ya, baik PP maupun QM. Juga nanti ada MM, pembahasannya mulai dari master data hingga ke konfigurasi ya. Dijamin setelah Anda mempelajari mengikuti arahan dari saya, ya tentu saja nanti untuk konfigurasi mudah-mudahan bisa ikutin gitu ya. Oke, itu info tentang situs ya yang sedang terus saya kembangkan gitu kan, saya gali terus, terutama untuk hal-hal yang memang ada perkembangan baru, selalu saya bikin update-nya. Misalnya seperti masalah Farcon ya, masalah Farcon juga ini variable configuration, varian configuration, ini juga banyak dipergunakan di customer-customer yang berkolaborasi antara PP sama SD ya. Kenapa ada Farcon? Karena memang salah satunya ya, adalah untuk mengurangi pengkodean material ya. Kenapa ada Farcon? Karena pesanan dari customer itu bisa berbeda-beda ya. Selama ini kita menganggap bahwa misalnya
dari SO itu, dari sales order, dia mesen barang adalah barang yang memang sudah kita tentukan finish produknya gitu. Nah, dengan adanya Farcon, maka diberikan kesempatan ke client, ke customer untuk memesan barang sesuai dengan permintaan. Misalnya terjadi dalam perusahaan furniture kayak gitu ya. Furniture dia ketika pesan barang, kita akan tentukan size-nya, kita tentukan ketebalannya, kita tentukan warnanya, dan seterusnya. Nanti user menentukan spesifikasi yang sudah kita arahkan, baru nanti pada akhirnya diproduksi, baik itu pada routing maupun BOM, itu ada yang disebut dengan super BOM dan super routing yang disuggest dari SO yang Farcon tadi gitu ya. Itu juga sebagai tambahan, tapi udah saya bahas di situs ya tentang Farcon. Bahkan ada 2 model Farcon yang saya ulas ya. Ada juga Farcon yang memang dipergunakan sederhana, dia menempelkan OD, disebutnya OD ya, objek dependensinya pada karakteristik gitu ya. Nanti bisa Anda ikutin ya. Ada yang free juga pembahasan tentang itu, tapi nanti kalau memang untuk Anda yang lebih serius pembahasannya agak lama, ada di materi.sap Indonesia. Oke, kita akan lihat routing ya. Routing adalah agenda kita adalah struktur dari routing, kemudian tipe dari routing atau task list. Nah, ini routing. Routing adalah, ini definisinya lah. Routing adalah menggambarkan suatu production cycle ya. Jadi production cycle itu proses produksi ya. Kalau misalnya di routing itu ada step-stepnya, operation ya. Stepnya itu lebih ke operation gitu ya. Contoh di sini operation 10 pre-assembly. Ini contoh ya, tidak mesti begini. Kemudian operation ke-20 checking, operation ke-30 final assembly, operation ke-40 checking, dan operation terakhir delivery. Bisa saja dalam satu kali proses tidak seperti ini 5 step gitu ya. Bisa aja bisa satu kali proses ada begitu, tergantung dari biasanya produk yang dihasilkan dan juga ini dari konfigurasi konsultannya gitu ya. Khususnya sesuai dengan request dari klien segitu ya. Sebagai contoh yang misalnya untuk routing penerapan implement di project misalnya gitu. Anggaplah ini perusahaan perhiasan gitu ya, diamond atau emas atau perak. Sebelum ke proses finish dari diamond itu sendiri, sebelumnya kan ada proses batu, ya, bongkahan batu, kemudian itu katakanlah proses ke-10 ya, dibelah dulu. Proses ke-10-nya, proses pertamanya batunya dibelah dulu, setelah dibelah mungkin dibentuk. Nah, setelah dibentuk dia akan masukin lagi ke proses ke-20, misalnya ke proses berikutnya, yaitu diasah gitu ya, di grafir ya bahasanya gitu ya. Diasah, kemudian ke proses 30, nanti mungkin dicelup, kemudian diukir ya. Sudah diukir, dia masuk lagi ke proses berikutnya, dibuat mahkota gitu ya. Dibuat mahkota, baru disepuh lagi gitu, dipanasin lagi, disepuh lagi, baru terakhir dia sebagai diamond. Gambar ya. Jadi prosesnya seperti itu. Yang pernah saya tahu di project ada yang melakukan proses panjang gitu ya untuk menghasilkan suatu jenis produknya. Ada juga yang langsung proses, misalnya contoh dalam pembuatan tisu basah lah gitu ya. Tisu basah dia cuma sekali proses saja, yaitu mesinnya langsung mesin ya. Nah, untuk misalnya untuk yang berbeda, dia tidak bermain di routing, tapi bermainnya di proses di work center berikutnya gitu ya. Kalau misalnya nanti dalam hal tisu ya, misalnya tisu basah, dia proses pertama adalah order pertama adalah pemotongan tisu kering gitu ya. Nah, nanti di order kedua dia adalah filling gitu. Jadi pengisian pewangi dan pengisian parfum gitu dan alkohol gitu ya. Baru di proses berikutnya
Cuman itu aja misalnya, sorry ya. Misalnya cuman dari pemotongan, order pemotongan sama order billing. Nah, itu dia satu kali step gitu ya. Satu step tapi dengan cara dua order. Nah, kalaupun disatukan bisa juga. Cuman mungkin karena mereka banyak, banyak proses pemotongannya, dan banyak orangnya juga, banyak banyak hal lah gitu lah. Sehingga dibuat terpisah-terpisah aja gitu. Oke, itu kira-kira ya gambaran dari routing adalah perputaran yang ada di proses produksi. Dan 10, 20, 30, 40, 50 ini adalah sekuen. Sekuen jadi urutan prosesnya, step-stepnya. Nah, pertanyaannya apakah bisa dilewati dari proses itu? Nah, itu tergantung dari kemauan dari customer, klien. Apakah mau diperbolehkan begitu atau dimandatorikan dia harus sekuen gitu. Itu sih bisa diatur. Oke, kemudian struktur ya. Struktur dari routing kalau Anda lihat di sini yang pertama adalah material ya. Dari material itu nanti dibuatkan routingnya. Tadi kita analogikan misalnya membuat diamond. Diamond itu adalah materialnya, material finish product gitu ya. Kemudian routingnya, ibaratnya di sini routingnya ada dua, ya, yaitu operation 10 dan operation 20. Kalau kita lihat di operation 10, ya, memang di operation 10 ini work center-nya beda dengan operation ke-20. Kan tadi kan prosesnya misalnya pemotongan bongkahan batu ya. Ini kan operation 10 dan mesinnya pun beda kan. Mesin potong batu gitu kan ya. Dan seterusnya yang ngerjainnya juga beda, activity-nya beda, harganya beda. Nah, yang mendukung dari operation 10 Anda perhatikan di sini. Di sini ada inspection karakteristik ya. Nanti saya jelasin dulu deh yang ke kanan. Saya selesaikan dulu yang ke kiri. Operation 10 tadi gitu ya. Jadi ada mesin untuk membelah batu di work center yang 10. Kemudian di work center yang ke-20 berbeda lagi. Kan tadi kan setelah membelah kemudian dibentuk, digrafir atau diukir lah misalnya. Nah, itu mesinnya beda lagi. Nah, gitu kan ya. Jadi kenapa dibuat operation 10 dan operation 20? Karena prosesnya berbeda, mesinnya berbeda dan biasanya pun harganya berbeda ya. Dari kalau misalnya tadi kita membuat diamond, dalam pembuatan diamond itu proses-prosesnya semakin semakin akhir semakin mahal biasanya karena dibutuhkan ketelitian dalam eh, apa namanya dalam pengukiran terakhir begitu. Biasanya lebih rate-nya juga lebih mahal gitu ya. Nah, oke. Kemudian yang sebelah kanan Anda perhatikan di sini ada material komponen, ada PRTs, PLTs dan inspection karakter. Ini maksudnya apa? Jadi baik di operation 10 maupun di operation 20 itu Anda bisa meng-assign ya, bisa melibatkan material komponen. Material komponen dari mana? Material komponen yang dari BOM itu kita bisa pakai ke dalam operation ini, baik operation 10 ataupun operation 20 gitu ya. Jadi bisa di-assign. Bagaimana caranya? Kita nanti bisa lihat di SAP. Kalau misalnya bomnya ada 3, itu bisa tiga-tiganya kita pakai atau satu atau dua bebas gitu ya. Kita bisa assign masing-masing tergantung dari kebutuhan operation gitu ya. Oke. Kemudian PRTs ini yang dimaksud apa? Ini ada tools ya. PRTs itu tool. Jadi tools ini tidak ada di dalam BOM. Kalau kita lihat di BOM itu biasanya yang berhubungan dengan komponen material seperti yang tadi di atas ya. Sementara yang ini toolsnya bisa jadi hal-hal lain yang mendukung untuk proses produksi, yaitu utility atau apalah gitu ya. Sifatnya atau tools lah gitu ya, yang mendukung untuk operation gitu. Oke, kemudian yang terakhir adalah inspection karakteristik. Nah, ini inspection karakteristik atau MIC biasa disebut ya, master inspect itu master tabelnya adalah master inspection karakteristik atau MIC. Setelah ditempelkan, nanti setelah dibuat MIC, maka inspection karakteristik yang ini itu bisa kita assign ke operation, tergantung operation mana yang mau diinspeksi gitu ya. Misalnya tadi di akhir ya, di operation 20, karena perlunya ketelitian dalam akhir dari proses grafir lah misalnya gitu. Kita bisa pasang inspection karakteristik
karakteristiknya apa? Misalnya dalam grafir size-nya berapa, kemudian ketebalannya berapa. Nah, itu kita bisa pasang inspection karakteristik. Nanti ketika hasil dari operation 20 sebelum proses sebelum barang itu dikasih ke customer, diinspeksi dulu oleh tim QC dengan cara menempelkan MIC tadi gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya struktur routing ya. Jadi dengan demikian Anda paham maksudnya ya antara routing dan komponen-komponen dan parameter-parameter yang terlibat yang bisa kita assignkan ke dalam routing struktur. Oke ya. Nah, ini yang terakhir adalah routing integration in SAP. Ini tadi juga kita sudah singgung. Kalau Anda lihat di sini ada material ya. Material diamond yang tadi, kemudian ada routing. Nah, ini integrasinya Anda perhatikan. Di sini ada routing, juga di sini ada BOM ya. Dan di sini adalah work center ya. Jadi 3 master data yang saling berkolaborasi dalam menghasilkan diamond ya. Kita lihat. Oke, di routing ya, kita lihat routing karena kita ngomong routing. Ini ada operation 10, operation 20, operation 30. Anda perhatikan, tadi saya sudah sebut bahwa di operation 10 ini bom, ini bisa di-assign-kan ke sini. Sebagai contoh di ini material ini punya bom ya. Bomnya itu bom item 10, bom item 20, bom item 30. Nah, untuk bom item 10 dia akan assign-kan ke operation 10 gitu maksudnya ya. Jadi kita bisa pilih, nggak usah semua, tergantung dari kebutuhan operation 10. Oke, berikutnya operation 20 ini tidak menggunakan material, free ya. Oke, lanjut. Setelah operation 20 selesai, kemudian ke operation 30. Nah, di operation 30 kita pakai nih. Jadi kita assign komponennya item 20 sama item 30 gitu ya. Jadi bebas sekali di routing ini penggunaan item kebutuhan dari material yang diassign di operation. Lain halnya dengan di sini work center, Anda perhatikan di sini. Work center untuk 10 itu beda ya. Work center 10 berarti dia yang punya A. Work center B berarti untuk operation 20, work center C untuk operation 30. Jadi ini kenapa dibuat operation berbeda ya karena memang work centernya berbeda, karena memang activity-nya berbeda, karena rate-nya berbeda. Jadi ini kita pisahkan seperti itu. Kalaupun misalnya kenapa saya mau menyatukan, boleh Anda menyatukan, apakah bisa Anda mengcapture semua kondisi itu. Misalnya antara pemotongan batu dengan grafir, apakah Anda bisa disatukan? Nggak mungkin sih ya. Nggak mungkin kan work center-nya juga mesinnya berbeda. Jadi kita pisahkan gitu. Jadi jangan menyarankan kepada customer gabungin aja dalam operation. Nggak mungkin work center yang bergandengan itu tidak, nanti malah susah mengontrolnya di CU-nya. Oke, nah saya kira itu aja tentang routing. Tadi kemarin kita sudah membahas juga tentang work center ya, tapi saya belum memberikan file gambaran dari file ininya apa, file. Oke, nah saya akan berikan dulu, ini ada materi ya, nanti kalau Anda yang memang ya, saya tunjukkan nih. Download SAP PP, ini materi-materinya. Sudah di-upload di situs, tapi juga saya biasanya saya ada dokumentasi di sini. Nah, oke. Jadi file yang kemarin master data tentang work center ya, saya belum menunjukkan file PPT-nya di sini. Sebenarnya sudah ada juga, sudah saya siapkan. Center ya. Nah, ini dia work center ya, kalau kita lihat. Nah, ini work center. Nanti kalau Anda masuk ke materi, ini pembahasannya saya ulang juga, ini mulai saya dalami gitu ya pembahasannya, jadi Anda bisa ikuti. Agendanya seperti ini. Sekilas saja ya, work center kemarin udah.
Nah, ini capacity juga dia ada beda pult capacity yang different capacity. Di dalam lagi, jadi pembahasannya lebih luas, bisnis prosesnya lebih luas, sehingga nanti ketika ada konflik itu ada paham. Dan ini kita harus paham karena memang nanti ini reporting ya, karena bakal ada banyak pertanyaan ketika di project, kebutuhannya berbeda, apakah SAP bisa menjawab dari segala pertanyaan customer, kalau mau begini, bagaimana caranya gitu. Makanya kita harus paham bisnis proses dari SAP, supaya nanti ketika ada request kita bisa terapkan implement yang model bagaimana gitu ya. Nah, ini yang center tadi, sekarang yang routing ya. Nah, routing juga pembahasannya sekitar 1 jam ini di materi di video itu. Nah, ini ada tambahannya banyak tuh, task list routing. Nah, ini routing itu ada tipenya, ada macam-macam ya di sini. Di task listnya itu ada yang indikator N yang untuk discrete manufacturing, yang master recipe ya, yang 2 ya untuk proses industri. Kemudian inspection plan. Nah, di QM juga dia ada routingnya, disebutnya itu inspection plan. Indikatornya ada key gitu ya. Yang biasa dipakai sih ini key. Kemudian 2 ini. Nah, red routing nanti juga di materi ada tuh sebagai materi tambahan, repetitive manufacturing, PPREM ya, PPREM repetitive manufacturing. Di sini ada application-nya nih. Ini yang 2 tadi yang saya sebut di PPPI ya, proses industri. Ini yang PS ya, kemudian QM dan seterusnya ya. Contoh routing tadi saya sudah jelaskan lah gitu ya. Routing usage, struktur tadi juga udah, default value profile, komponen assignment tadi udah ya. Nah, ini dia material assignment, multiple product, one routing. Jadi routing juga bisa bermacam-macam konsepnya, gimana kalau one to many atau many to one, dibalik itu bagaimana caranya di SAP gitu. Standar text key, standar value key, control key ya. Oke, jadi di routing biasanya identik dengan hampir sama lah ya. Routing itu biasanya sama, bukan sama, maksudnya gini, routing itu biasanya mengambil data dari sebagian mengambil data dari work center. Ya, kenapa demikian? Yaitu tadi nanti ada tujuannya buat analisa antara standar sama aktual gitu ya. Jadi kenapa kita tim CO ingin tahu proses produksi sebelum dan sesudah, makanya ditangkap dari proses work center dan routing ya. Dengan demikian bisa diketahui apakah dari pembuatan finish product itu menguntungkan, bukan dalam menguntungkan, maksudnya itu betul sesuai dengan apa yang direncanakan gitu ya, atau memang melebihi atau mengurangi. Maksudnya melebihi mengurangi karena elemen dari faktor CO itu adalah BOM, work center, dan routing ya. Nah, itu dianalisa oleh tim CO apakah dari proses pembuatan produksi itu dia lebih atau kurang gitu. Itu tiap bulan biasanya dianalisa oleh tim CO accounting. Kalau dia terjadi under, jadi dibandingkan antara aktual dengan standar ya. Kalau dia misalnya lebih, itu biasanya ditekankan untuk dilakukan proses perbaikan di produksi, karena kelebihan yang di batas toleransi menurut tim CO itu akan menjadi biaya yang besar gitu ya. Sebaliknya kalau misalnya terjadi under ya, atau di bawah dari misalnya aktual
itu lebih kecil daripada standar, ini pun tidak disarankan gitu kan, karena berarti tidak sesuai dari perencanaan. Idealnya adalah perencanaan di awal ketika membuat satu proses produksi itu tidak pas sama dengan pas atau lebih atau kurang dari batas toleransi yang biasanya ditentukan nggak melebihi dari 1% gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa dipahami ya. Dan lebih lebih enaknya nanti memang praktek sih ya. Jadi di produksi itu dia akan banyak keterkaitan dengan tim CO gitu ya. Karena CO itu yang langsung controlling terhadap order-order yang dibuat oleh tim produksi. Jadi kalau ada istilah namanya varian. Jadi kalau misalnya di proses ordernya itu varian yang tadi yang saya sudah jelaskan, kalau terlalu tinggi variannya itu berarti terlalu banyak biaya yang istilahnya memblow up gitu ya. Berikutnya juga kalau biayanya terlalu rendah itu tidak, perencanaannya berarti tidak betul gitu ya. Nah, biaya-biaya itu yang dicek sebagai varian oleh accounting itu pada semua sisi. Misalnya pada activity ya, activity dia cek apakah terjadi varian. Kemudian pada bom ya, bom yang dikonsum itu apakah terjadi varian. Kemudian hasil finish produk juga apakah terjadi varian. Itu semua akan kelihatan pada saat diproduksi itu. Kalau kita lihat di laporan produksi, di cost analysis itu akan kelihatan dari proses bom, box center, dan routing. Nanti akan kelihatan apakah hasil akhirnya itu varian atau tidak. Varian sih varian, tapi maksudnya varian dalam batas yang wajar atau melebihi. Ya. Oke, saya kira itu aja tentang looping. Nanti kita sedikit lagi kita akan bahas tentang production version. Ini sih kecil ya, maksudnya kecil itu konsepnya sederhana. Jadi yang lebih Anda harus kuasai di tadi itu ya routing ya, berarti yang menyangkut terutama ke biaya, yang ada nilai biayanya, routing, work center, bom ya, dan material lah gitu ya. Itu Anda harus pahami bolak-balik penjelasan dari saya. Kalau misalnya Anda perlu diskusi atau tanya jawab, sepanjang saya tahu, insya Allah saya usahakan untuk memberikan guide ya. Silakan aja Anda hubungi di situs. Di situs itu ada WA-nya. Jadi kalau Anda masuk ke situs ini, di sini ada help. Let's chat with me ya. With us. Di sini nanti masuk ke WA saya untuk kita diskusi. Untuk menjadi ngobrol, menjadi kita teman dalam komunitas SAP gitu ya. Oke, terima kasih ya atas atensi Anda. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada penjelasan saya yang menyimpang, karena memang itu yang saya bisa pelajari, yang saya pahami dari yang selama ini yang saya terjuni di SAP PM, baik itu sebagai user, user, konsultan gitu ya. Ya sekarang sudah di konsultan gitu ya. Saya sedang menggali lebih dalam lagi ke modul-modul yang lain, nanti Anda ikuti aja. Mungkin juga kita akan membahas ke modul PM ya. Nah, saya itu akan masuk juga ke pembahasan PM karena memang pada prinsipnya di logistik kita harus paham semua sih ya. Karena SAP logistik itu ya PP, MM, SD, PM, IM ya itulah yang logistik ya, kecuali yang di accounting mungkin ada bidangnya tersendiri. Oke, terima kasih ya. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi Anda saksikan nanti di video tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.